Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial ya bagaimana cara menggunakan aplikasi iPod Mobile. Jadi aplikasi ini sendiri bisa tergolong bisa dibilang adalah aplikasi yang sangat mudah ya untuk digunakan. Cukup menggunakan smartphone aja, jadi nggak perlu untuk penggunaan sehari-hari ya, untuk penggunaan ringan, jadi nggak perlu kita menggunakan komputer atau laptop ya. Jadi cukup menggunakan aplikasi mobile aja kita sudah bisa menggunakan iPod ini untuk bertransaksi saham, jadi beli saham, jual, dan untuk tarik dana ya. Oke, jadi langsung aja untuk yang pertama kita buka dulu aplikasi iPodnya. Jadi login seperti biasa ya. Tadi saya menggunakan sidik jari untuk login, dan kalian juga kalau yang belum login bisa login dulu, memasukkan username kalian dan masukin password atau pinnya yang nanti sesuai yang diminta ya. Tadi sebelumnya juga saya sudah sudah login, dan saya ketika mau masuk lagi saya diminta untuk masukkan fingerprint. Oke. Jadi di sini di video ini saya akan memberikan tutorial basic ya, dimana bagaimana cara top up, beli, jual, dan tarik dana dari menggunakan aplikasi iPod ini. Dan untuk tutorial selanjutnya bisa nanti saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi untuk di video ini, khusus di video ini adalah ini ya, istilahnya basic ya, basic dasar untuk kita untuk bertransaksi saham di aplikasi iPod ini. Oke. Jadi untuk kalian yang sudah memutuskan untuk membuka akun membuka akun iPod ini atau membuka broker dari iPod ini. Jadi untuk kalian yang pertama kali, kalau sudah berhasil kalian registrasi iPod ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah top up. Jadi top up itu untuk mengisi RDN ya. Jadi RDN itu adalah rekening kita di bursa. Jadi untuk di iPod ini untuk kita mulai bisa membeli saham. Jadi kalau kita belum top up RDN kita, belum top up di iPod kita nggak akan bisa beli saham ya. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah top up. Jadi top up itu kita bisa klik di sini. Di sini ya, di sini ada gambar orang itu. Gambar icon orang, di sini kita klik dan kemudian kita pilih informasi. Nah, informasi, terus kita pilih account info. Nah, di sini kita fokus di bagian ini ya. Di ini adalah rekening dana nasabah, dan di sini adalah rekening bank RDN. Jadi di sini kalian untuk transfer uangnya untuk kita mengisi dana RDN kita. Jadi berapa aja kita transfer, nanti akan otomatis masuk ke rekening kalian. Di sini ada keterangannya Bank BCA, dan di sini adalah nomor rekeningnya ya di sini. Oke, tapi ini adalah rekening saya, jangan kalian transfer ke rekening ini. Jadi berapapun itu nanti akan otomatis masuk ke dana RDN kita. Oke, dan pastikan setelah kalian transfer itu bukti transfernya jangan dibuang ya, untuk jaga-jaga kalau ternyata ada kendala ketika nggak masuk ke RDN kita. Jadi biasanya ini kita nggak perlu nggak perlu laporan lagi, nggak perlu konfirmasi. Bisa setelah kita transfer dia akan otomatis masuk ke rekening RDN kita. Tapi kalau ternyata nggak masuk, jadi bukti laporan kita tadi bisa kita gunakan untuk pengaduan ya. Oke, setelah kita transfer kita bisa lihat di infokas ya di sini. Nah, di infokas kita bisa fokus di sini. Sini di dana RDN ini. Di sini kebetulan kan untuk aplikasi iPod ini sendiri tidak saya gunakan untuk transaksi ya, tapi cuman di sini sudah saya top up sebanyak 100.000 dulu, 100.000 untuk buka rekening awal aja. Dan di sini setelah kita transfer kita fokus di dana RDN ini ya. Jadi di sini nanti akan ada angkanya, di sini akan ada angkanya berapa yang udah kita transfer ya di sini. Nah, di sini saya masih punya dana di RDN sekitar 18.235 karena sisanya sudah saya belikan saham ya. Oke, seperti itu. Jadi setelah kita top up RDN kita, otomatis dana akan masuk ke di sini. Kita bisa lihat di infokas ya. Infokas itu tadi di sini ya. Sini di infokas ini kita bisa klik, nanti akan masuk ke menu seperti ini. Jadi kita fokus di dana RDN ini, nanti dana RDN yang sudah kita transfer tadi di akun rekening kita tadi, di sini di account info tadi, di sini otomatis akan masuk otomatis ke dana RDN kita kalau kita transfernya betul ke nomor rekening ini ya. Oke.
Jadi seperti itu. Jadi anggap aja ini sekarang kita sudah selesai top up-nya sudah selesai, dan sekarang bagaimana cara kita membeli saham. Oke. Untuk membeli saham cukup mudah ya di aplikasi iPod ini. Jadi kita hanya fokus di sini, di stoknya ini. Kita fokus di sini, kita bisa, kalau untuk beli saham kita tinggal klik di sini. Kemudian kita pilih simple buy di sini. Yang warna hijau ini, yang bisa dibilang hijau Tosca dan ada tanda panah ke atasnya itu. Kalau kita mau beli saham kita bisa klik itu ya. Dan kita pilih simple buy di sini. Kemudian kita masukkan kode saham yang kita inginkan di sini. Oke, kita ketikkan misal di sini saya ingin membeli saham DMAS ya. Oke, di sini otomatis langsung keluar ya kalau kita ketikkan dengan kode yang tepat, dengan kode yang tepat. Saham Pura Delta Lestari itu kodenya sahamnya kan DMAS. Jadi ketika kita ketik DMAS dia akan muncul DMAS. Kita tinggal klik di sini dan kemudian muncullah pilihannya seperti ini. Jadi di sini kita sudah mulai bisa bertransaksi. Kita fokus di sininya. Oke, kita fokus di sini. Jadi di sini posisinya di sini posisinya ini adalah open market ya. Di sini market sedang jalan. Di sini harga terakhir saat ini adalah, kita fokus di sini. Harga terakhir saat ini adalah harga 186 dan kita selanjutnya kita fokus di sini. Di sini kita fokus di bid dan offer ya. Di sisi kiri ada bid dan sisi kanan ini adalah offer. Ini bid, ini offer. Nah, kita fokus di sini. Berarti sekarang di harga 186 itu adalah posisinya di mana? Berarti 186 itu posisinya ada di barisan offer. Nah, offer sendiri itu apa? Offer itu adalah barisan orang-orang yang mengantri ingin menjual. Seperti itu. Nah, bagian bid ini sendiri apa? Bid itu adalah barisan orang-orang yang mengantri ingin membeli. Nah, sekarang saat ini kita kan transaksinya ingin membeli saham ya. Ingin membeli saham berarti kita kalau kita mau membeli saham, di mana saham itu akan langsung kita terima. Jadi akan orderan kita itu akan langsung dapat ya, istilahnya kita langsung dapat saham ini, kita belinya di sini. Di offer ini. Kalau kita belinya di sini, kita harus antri dulu di barisan orang-orang yang ikutan, yang mau antri juga atau yang sudah antri sebelum kita untuk membeli saham DMAS ini. Tapi kalau kita mau dapat barangnya, kita bisa beli langsung ke sini. Dapat barangnya langsung ya, maksud saya dapat langsung terbeli, kita klik dan kita akan langsung dapat. Tapi kalau kita di sini belinya di sini, kita pasang di harga ini, ketika di posisi harga di bid, kita akan antri dulu. Jadi ada kemungkinan kita dapat, ada kemungkinan juga kita nggak dapat karena kita harus antri ya. Jadi bisa aja nanti ternyata sekarang harganya 186 dan ternyata nanti harganya jadi di 190 misal nanti. Nah, jadi kita padahal antrinya di harga 185. Jadi kita bisa aja kita nggak dapat. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian jangan panik ketika misal saya udah beli saham ini misal di harga 185 sebanyak, anggap satu lot ya, kita isi lotnya di sini 1 dan di sini ya. Jadi tadi isinya gini ya, misal kita mau beli saham ini di harga 185, kita tinggal klik aja di sini, kita pencet-pencet di bid dan offer ini, misal di harganya berapa. Bisa juga diketikkan manual di sini. Saya hapus jadi 185 misalnya, bisa diketik manual atau bisa langsung kita pencet-pencet di sini. Kita pindah-pindah di sini. Oke, anggap aja kita 185. Kemudian bidnya lotnya mau saya ubah. Di sini kita tinggal ubah aja, kita tinggal sentuh seperti ini. Nah, kemudian ini kita hapus. Misal saya mau beli 2 lot, ya udah tinggal isi aja. Habis itu klik dan di sini. Dan di sini otomatis di sini berubah dan ya. Dan di sini kita fokus di sini. Sekarang kita membutuhkan uang sekitar 30.000 untuk membeli saham DMAS ini. DMAS ini sebanyak 2 lot. Jadi kita harus punya dana sekitar 37.000 di dana RDN kita. Anggap aja tadi kita top up 100.000 ya. Berarti dana kita ada ya untuk membeli saham DMAS ini seharga 185.000 ya. Oke, jadi seperti itu. Kita keluar dulu. Oke, jadi ini udah selesai. Anggap aja udah selesai. Kita klik submit ya. Submitnya ada di sini. Sini kita klik kalau sudah selesai. Oke. Akan muncul konfirmasi pembelian seperti ini. Anda yakin ingin membeli DMAS sejumlah 2 lot? Dan kita klik OK ya di sini ya. Cuman kalau saya, karena dana saya nggak ada, mesti saya akan ke reject. Oke, otomatis saya ke reject ya. Kalau kalian punya dananya pasti akan sukses. Oke, jadi di sini seperti itu ya. Jadi kita anggap aja kita sudah antri. Oke.
Seperti ini ya. Oke, sekarang anggap aja saya tadi punya dana sekitar 18.100. Jadi saya akan membuat transaksi yang mana transaksi itu akan berhasil ya. Di sini saya akan punya dana 18.000. Jadi saya beli di harga, anggap aja beli di harga 181, dengan jumlah lotnya saya ubah menjadi satu lot. Di sini saya klik done, otomatis kita langsung muncul di sini. Kita harus membutuhkan dana sekitar 18.100 ya untuk agar transaksi kita ini berhasil. Oke, di situ kita, dan saya juga ada tadi berarti dana, langsung kita klik submit ya seperti sebelumnya tadi. Di sini submit dan muncul konfirmasi pembelian seperti Anda yakin ingin membeli DMAS jumlah 1 lot, dan saya oke. Otomatis reject juga ya. Oke, coba saya ubah lagi di harga 180. Kok reject? Padahal infokas saya ada ya. Coba saya cek dulu. Oh, ternyata kas saya cuma 6.000 ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya jual dulu. Oke, lanjut ya. Di sini sekarang tadi sudah saya jual beberapa saham saya. Sini jadi infokas saya tadi bisa kita klik ya di sini infokas. Sini ada infokas. Kita klik. Kemudian akan muncul ya dananya seperti ini. Tadi di sini dana saya yang ada tadi cuman sekitar 6.000 ya, dan sekarang ada 24.000, berarti saya sudah bisa mulai bertransaksi sekarang. Oke. Sini saya coba ingin beli, misal saya nawar di harga yang mana uang saya ada ya. Oke, kalau di sini saya beli satu lot atau sekalian aja 2 lot ya. Oke, di sini berarti uang saya butuhkan nggak cukup ya tetepan ya. Saya mau beli di harga 176 juga nggak cukup, berarti satu lot aja. Satu lot. Dan uang yang saya butuhkan adalah, misal saya mau beli di harga 185. Berarti saya membutuhkan 18.500. Oke, saya submit di sini dan oke. Oke, langsung ada konfirmasi seperti ini ya, berarti pembelian sukses. Oke, selanjutnya kita lihat transaksi kita. Di sini kita klik lagi yang gambar orang tadi, yang gambar sini. Kita klik di sini, kemudian kita pilih transaksi aktivitas di sini. Kita klik di sini, habis itu order status. Nah, order status di sini ada di sini ya, kita fokus di bagian buy. Sebentar. Kita fokus di yang order buy-nya karena tadi kan kita baru beli ya, Kita baru beli ya tadi di sini. Jadi kita tinggal klik aja di sini di bagian tanda panahnya ini. Tanda panahnya ini kita klik. Kemudian kita buka gini dan kita akan muncul orderan yang terbuka tadi. Saya tadi kan pesan satu lot ya saham dengan kode DMAS ini. Dengan kode DMAS dan masih open ya. Jadi statusnya karena saya tadi belinya di bid ya, posisi di bid. Karena saya belinya di bid berarti saya harus antri di barisan orang-orang yang sedang antri membeli juga di harga yang sama seperti saya ya. Jadi saya nggak langsung done ya orderan saya. Jadi kita bisa klik di sini untuk melihat transaksi kita. Yang gambar kotak ini, gambar kotak ada tanda panahnya itu. Dan kita klik di sini dan akan muncul orderan kita sebelumnya. Sekarang harga di 186 ya. Harga 186 dan 186 itu masih berada di offer, sedangkan kita antrinya di bid tadi di harga 185. Otomatis kita harus antri. Kalau kita mau dapat saham DMAS ini. Jadi kita harus sabar dulu sampai harga 105 itu tadi berubah di bagian offer. Jadi ini akan pindah ke sana ya. Jadi sekarang posisinya di bid, 185 masih di bid. Dan untuk biar kita dapat saham itu, harga 185 itu harus berubah di offer. Tapi kalau ternyata offer di harga 186 ini ternyata malah berubah menjadi bid, berarti kita akan nambah lagi antrian kita satu harga lagi ya. Jadi ada satu fraksi harga lagi yang harus kita lewati. Jadi karena offernya tadi bid, sini kan harga di bid yang paling tinggi adalah harga 185 dan offer adalah di harga 186. Tapi kalau ternyata 186 tadi berubah menjadi bid di sini, jadi otomatis harga 105 ini akan turun lagi. Jadi kita harus mengantri lagi
menambah antrian kita di mana 186 itu menjadi di bid atau menjadi antrian beli ya. Jadi kita harus melewati orang-orang yang sudah antri beli lagi di harga 186. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi kalau kita sudah beli, kita jangan panik kan, jangan bingung karena kenapa saya udah beli di harga segini kok ternyata orderan saya nggak masuk di portofolio, karena kita masih antri ya, Jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa merubah orderan ya. Jadi bisa merubah orderan. Di sini anggap aja tadi sebelumnya kita antri di harga 185 dengan jumlah 1 lot ya. Oke, kita juga bisa beli lagi saham ini. Misal saya mau beli lagi saham ini, nambah tadi sebelumnya saya beli 1 lot ya. Oke, saya sekarang mau nambah jadi 2 lot di antri di harga yang sama. Kita tinggal tambahkan angka itu di sini. Oke, kita klik di sini, kita tambahkan 1. Habis itu kita klik done di sini, dan di sini kita ubah tandanya jadi plus ya. Di sini. Ini di sini kita ubah jadi plus. Di sini kita klik-klik aja, nanti akan berubah jadi plus dan minus. Berarti kalau plus berarti tambahnya kita nambah lot, tapi kalau minus berarti tandanya kita mengurangi lot, seperti itu. Oke, berarti pastikan juga kalau kita mau nambah dana, mau nambah lot, pastikan dana kita di RDN itu cukup. Nanti akan muncul ketika kita submit, sama seperti sebelumnya. Klik di sini ya, di submit. Nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Silahkan konfirmasi kembali order pembelian Anda dan kemudian klik submit. Oke, seperti itu. Jadi kita tinggal klik, kalau udah oke, kita klik submit di sini. Tapi karena saya nggak ada dananya, maka saya akan ke reject. Oke, jadi di sini kita bisa nambah ya, bisa nambah orderan kita. Atau kita juga bisa ngurangin. Misal tadi saya di sini pesannya 2 lot ya. Pesan 2 lot, jadi saya akan ngurangin 1 lot. Jadi jadinya saya mau pesan di harga 185 itu hanya 1 lot aja. Jadi kita tinggal ubah aja jadi minus ya. Jadi otomatis kita submit, dan nanti otomatis kita submit lagi dan akan jadi cuman tinggal 1 lot ya orderan kita atau pesanan kita di harga 185. Dan kita juga bisa beli juga di harga yang lain. Misal kita pesan di harga 185 dan saya mau beli lagi di harga 184 misalnya, kita tinggal klik aja di sini 184, maka di kolom ini akan berubah ya, tadi awalnya 185 atau 186. Kalau kita mau beli di 184, kolom ini akan berubah. Kita tinggal klik aja di bagian sini atau bagian sini. Nah, otomatis terus habis itu kita tinggal masukkan lot yang akan kita inginkan juga di sini. Misal kita ingin beli 1 lot di harga 184, kita tinggal submit aja, maka akan muncul seperti ini lagi. Silakan konfirmasi kembali order pembelian Anda dan kemudian klik submit ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini akan muncul 2 fraksi harga, di mana yang pertama tadi pilihan kita mengurangin 1 lot di sini di harga 185 ini. Di harga 185 ini kita mengurangi 1 lot, dan di harga 184 ini kita beli lagi 1 lot. Nah, seperti itu. Nah, habis itu setelah itu kita tinggal klik submit aja yang ada di sini. Maka orderan kita akan terkirim seperti bagaimana kita tadi mengirim ya. Jadi di orderan kita akan 185 tadi sebelum kita pesan 2 lot dan kita kurangin 1 lot, jadi orderan kita akan terkirim jadi cuman 1 lot di harga 185, dan kita nambah lagi barang atau antrian beli di harga 184 dengan jumlah 1 lot, seperti itu. Oke, tentunya di situ juga masih akan belum terkirim ya, belum akan terkirim selagi kita masih posisinya di harga yang kita pesan tadi masih berada di posisi bid. Oke, jadi seperti itu. Jadi anggap aja kini di sini ternyata saya mau biar cepat aja, orderan biar cepat aja, biar saya dapat barangnya. Oke, biar cepat barangnya, saya ingin beli misal di harga 186. Oke, ini di sini akan saya carikan saham yang lain aja ya, biar ini ya, biar contohnya biar kelihatan, karena kalau di portofolio saya nanti udah masuk ya orderan, karena di portofolio saya punya saham DMAS juga, tapi ya nggak apa-apa ya, untuk contoh aja di sini, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi seperti ini. Misal yang harga 185 ini saya hapus aja di sini, karena ini kan ada gambar penghapus ya di sini, gambar tong sampah. Oke, di situ kita hapus aja orderan kita yang ini. Anda yakin? Oke, yakin. Oke, habis itu saya akan mengubah harga saya di harga 186 biar saya dapat barang langsung ya. Jadi di sini kan tadi kata pesan di harga bid ya, karena kalau di harga bid kita masih harus antri di jajaran orang-orang yang
yang ini, yang ikutan antri di harga segitu. Tapi kalau kita mau dapat langsung, kita bisa beli di bagian offer. Seperti itu. Di sini kita bisa langsung masukin harga 186, masukin lot yang kita ingin beli di sini, terus kita klik submit di sini. Submit, terus akan muncul silakan konfirmasi kembali orderan pembelian Anda dan kemudian klik submit. Oke, saya submit dan orderan saya sukses ya. Oke, jadi di sini langsung muncul transaksi. Kita klik lagi di order buy-nya di sini, order buy kita klik. Di sini tanda panahnya dan ada satu yang done ya, jadi satu dan done. Nah, selanjutnya berarti di sini posisinya kita sudah berhasil ya membeli saham DMAS ini. Jadi selanjutnya kita akan kemana untuk melihat saham yang sudah kita beli tadi? Oke, kita tinggal klik di sini ya, ada portofolio. Kita klik di sini portofolio, maka di sini akan muncul kumpulan-kumpulan saham yang kita punya. Oke, di sini saya DMAS saya punya 4 lot ya, karena sebelumnya juga saya sudah beli saham DMAS ini. Jadi tadi sebelumnya 3 dan sekarang juga apa istilahnya ya? Sekarang dan tadi saya tambah 1, jadi saya punya 4 lot sekarang. Dan di sini juga sudah ada istilahnya keterangan ya, keterangan dari saham yang kita punya, apakah saham kita itu minus atau malah plus. Jadi di sini saya punya saham Bapak dan saham DMAS ya, dan sini sekarang masih minus ya. Untuk saham DMAS sendiri saya sekarang masih minus 7.000 dengan kepemilikan saya sebanyak 4 lot. Dan Bapak sendiri juga saya punya 1 lot dan minus saya 322 ya. Oke, dan sekarang juga sudah minusnya berkurang ya ini ya. Tadi 7.000 sekarang jadi cuma 6.000 ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini ini adalah bagaimana cara kita melihat saham yang sudah kita beli tadi di bagian portofolio. Nah, selanjutnya kita ingin jual misalnya. Kita ingin jual saham DMAS. Jadi misal kalau kita ingin jual saham DMAS ini, kita tinggal masuk aja. Kan kita sudah punya tadi ya, sudah punya saham DMAS ini, kita sudah beli dan kita bisa klik di portofolio dan kita sudah punya. Dan sekarang posisinya kita ingin jual. Jadi top up sudah selesai, beli juga sudah selesai. Sekarang kita ingin jual saham yang sudah kita miliki. Nah, anggap aja sini saya klik DMAS ya, DMAS, terus saya pilih yang bagian sini, simple sell. Jadi sama seperti tadi, seperti kita sebelumnya mau beli saham DMAS ini kita pilih yang simple buy, tapi kalau untuk yang jualnya kita bisa pilih simple sell. Oke, di sini tadi kita kliknya di sini ya. Jadi kita klik di gambar di tulisan kode saham yang ingin kita jual, yang warna biru ini, biru Tosca ini. Oke, di sini kita klik di kode sahamnya, kemudian kita pilih simple sell. Nah, kemudian di sini kita ingin jual di harga berapa? Misal sama, kebalikan seperti ketika membeli tadi ya. Jadi kita harus fokus lagi di bid dan di offer. Jadi sekarang kita posisinya kita mau menjual ya, mau menjual. Berarti kalau kita mau menjual, kita kalau mau orderan kita langsung terjual, kita harus jual di antrian orang yang membeli. Membeli itu berarti orang yang antri di bid ya. Kalau kita mau menjual saham, kita jualnya di harga di mana itu masih di bagian offer, di mana offer itu adalah antrian orang-orang yang ingin menjual. Jadi kita menjualnya antri di bagian orang-orang yang sudah mengantri terlebih dahulu untuk menjual saham tersebut. Seperti itu. Jadi di sini misal saya mau jual di harga 188 ya, dengan jumlah 1 lot aja, sama seperti sebelumnya ya. Oke, maka total jual yang akan uang saya dapatkan akan segini ya, sekitar 18.800 kalau saya jual di harga 188 dengan jumlah 1 lot. Habis itu setelah itu kita klik submit ya di sini, sama seperti beli tadi. Submit, maka akan muncul konfirmasi seperti ini. Anda yakin ingin menjual DMAS jumlah 1 lot dan saya oke. Oke, di sini orderan penjualan sukses. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika kita sudah menjual saham, kita otomatis kan tadi kan saya jualnya di harga lebih tinggi dibandingkan harga saat ini ya, dan di bagian offer otomatis saya harus antri dulu, jadi nggak langsung terjual. Jadi kita bisa klik di bagian sini lagi, yang tadi kita bagian icon orang ini kita klik di sini. Setelah itu kita pilih order status ya, sama seperti waktu beli tadi, order status. Kemudian kita sekarang fokusnya di bagian ini, bagian order sell. Sini order sell, tadi kan kalau kita fokusnya di order buy ya ketika kita beli, sekarang kita fokusnya di order sell. Kita klik tanda panah ke bawahnya ini, tanda panah ke bawah ini kita klik.
Kita pilih ke bawah sini. Terus yang saat ini dan ini karena tadi ya sebelumnya saya jual dulu satu saham untuk biar ada dana masuk, biar kita bisa transaksi atau mencontohkan transaksi beli ya. Oke, di sini udah done ya. Anggap aja ini nggak ada, dan kita sekarang fokusnya di sini yang di open. Saya masih ingin menjual satu lot saham di MAS tadi saya. Jadi di sini dia masih ada keterangannya open satu, dan sama seperti sebelumnya kita klik di sini untuk melihat orderan kita tadi. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini sekarang harganya masih konsisten ya. Di sini harga masih konsisten, dia masih harga 186. Oh, sekarang 186, tapi 186 itu ada di posisi bid ya. Jadi kalau kita tadi antrinya di harga 185, kita harus antri lagi tambahan kita harus antri lagi di harga orang yang sudah mengantri lagi di harga 186 sebanyak 40 lot ya. Jadi kita harus nambah, antrian kita akan mundur karena sekarang harga 186 itu yang awalnya di offer sekarang berubah ke bid ya, harga 186 tadi. Oke, seperti itu. Jadi sekarang yang berada di offer adalah harga 187. Oke, yang tertingginya ya. 187 terendahnya maksudnya, dan tertingginya ada 196. Oke, seperti itu. Nah, sekarang berarti kita tadi antrinya kita jual di harga apa ini? Oke, sekarang kita ini adalah antrian kita tadi ya. Kita antri di harga 188 tadi antrian kita, dengan kita jual di satu lot. Nah, di sini berarti kan 188 itu posisinya masih di sini ya, masih ada harga 187 yang harus kita lewatin. Nah, jadi di sini kita anggap aja kita nggak mau lama-lama nunggu. Anggap aja kita biar orderan kita itu langsung terjual. Anggap aja profit kita tuh udah cukup ya. Anggap aja profit kita udah cukup, kita udah puas dengan profit yang kita capai saat ini. Jadi kita pingin aja jual di harga 187 karena 187 berada di bid ya. Oke. Karena berada di bid, jadi orderan kita akan langsung terkirim ya, dan langsung terjual saham kita ini. Karena kita jualnya di harga bid, di mana orang yang di bid ini adalah orang-orang yang mengantri beli, sedangkan kita mau menjual. Tapi kalau kita mau membeli saham, kita harus beli dari orang-orang yang mengantri jual agar orderan kita langsung terkirim. Tapi itu di kondisi lain ya. Jadi bukan saya menyarankan untuk kita haki itu dimana kita jual di bagian bid, dan atau HK kita dimana kita membeli di bagian offer ya. Jadi bukan seperti itu. Ini saya hanya mencontohkan aja bagaimana caranya biar orderan kita langsung terbeli dan orderan kita langsung terjual seperti itu. Oke, jadi di sini saya anggap aja saya ingin mengubah harga saya ini yang sebelumnya saya hapus aja. Yang sini, ini saya hapus aja. Kita bisa klik tong sampah ini di sini. Kita klik di sini. Anda yakin untuk withdraw sell di harga 188? Oke. Otomatis orderan kita tadi udah hilang ya, Dan sekarang saya ingin mengubah di sini. Di harga 185 ini. Saya ingin menjual saham itu, tadi ternyata 186 berubah lagi menjadi offer ya. Otomatis kalau mau terjual lagi berarti kita harus jual di bid yang sekarang. Bid yang sekarang adalah harga tertingginya 185. Oke, berarti saya mau jual di harga 185 aja dengan jumlah satu lot, dan kita submit, dan akan muncul sama seperti sebelumnya. Silahkan konfirmasi kembali order penjualan Anda dan kembali klik submit. Oke, saya submit. Oke, dan sukses ya, order kita sukses di sini. Oke, jadi saham kita tadi otomatis sudah terjual ya di sini. Cek lagi di portofolio. Tadi di sini sebelumnya ada 4 lot, sekarang di sini tinggal sisa 3 lot ya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Jadi itu adalah basic tadi, top up sudah, beli sudah, dan jual juga sudah. Otomatis sekarang kita tinggal lihat info kas kita berapa. Jadi kas kita, dana di RDN kita ada 18.000 ya sekarang. Oke, seperti itu. Kita sudah berhasil jual. Dan sekarang kita bagaimana cara menarik dana. Jadi anggap aja kita sudah selama 1 bulan udah trading full, dan kita sudah profit dan kita ingin narik dana dari aplikasi e-port kita ini. Oke, kita tinggal klik di sini aja. Sini sama seperti sebelumnya, klik di sini. Habis itu kita pilih sini, cash and portfolio, kita pilih withdrawal ya di sini. Kita klik di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya.
saldo saya ada 24.000 dan minimum penarikan 100.000. Jadi karena saldo saya nggak ada 100.000, jadi saya nggak bisa narik. Tapi kalau saldo kita di sini ada 100.000, minimal 100.000, maka kita akan bisa tarik ya di sini. Jadi kita tinggal ketik aja 100.000 dan kemudian kita centang yang di sini. Yang di sini ya. Kita centang. Kemudian klik submit. Nah, di sini kalau yang ada dananya berarti dia akan sukses ya. Tapi di sini karena saldo saya nggak ada, maaf, nominal penarikan melebihi limit saldo. Jadi nggak bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah basic ya, basic dari transaksi menggunakan aplikasi iPod ini. Jadi top up dengan kita masukin dana kita ke RDN yang sudah kita punya di sini di informasi ini, dan di bagian account info kita bisa top up di sini untuk mengisi RDN kita. Dan selanjutnya kita membeli saham dengan cara klik di sini di simple buy. Dan untuk menjualnya juga sama, kita tinggal cek di portofolio, kita tinggal buka sahamnya dan kita pilih simple sell dan kita masukkan harga yang ingin kita masukkan untuk kita jual. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah basic dari transaksi menggunakan aplikasi iPod. Dari awal, dari top up, beli, jual, dan bagaimana cara kita menarik dana. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video-video terbaru yang akan saya upload ke depannya. Dimana saya setiap hari mengupload video-video tentang technical analysis dan beberapa mungkin seminggu sekali ada sinyal buy ya untuk rekomendasi saham-saham yang bisa kita beli dan ada kemungkinan untuk dia ada mengalami kenaikan ya. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.